Halo teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Kamus Merah dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yang disebut petitum, ya. Jadi perhatikan surat gugatan itu kita sudah bahas. Pertama harus memuat identitas, kedua harus memuat posita atau case position atau duduknya perkara atau fundamentum petendi. Lalu unsur yang ketiga adalah yang disebut petitum. Petitum itu kata lainnya kan petisi atau tuntutan. Kalian itu kan suka buat petisi. Unsur ketiga adalah petitum atau petisi atau hal yang dituntut atau hal yang diminta. Oke, waktu kita tinggal setelah Anda, hal yang paling penting di dalam petitum adalah apa yang Anda minta harus Anda uraikan terlebih dahulu di dalam posita. Jangan sampai tidak ada uraiannya di posita, tapi diminta di dalam petitum. Itu sangat dilarang. Karena bisa berakibat, ya, karena bisa berakibat tuntutan Anda tidak bisa dipenuhi. Ya. Petitum itu ada dua macam. Ada yang pokok dan ada yang sekunder. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Ada yang utama dan ada yang aksesoris. Ya. Literatur menyebutnya dengan macam-macam terminologi. Tapi begini, yang utama itu misalnya begini, jangan sampai Anda minta, Anda gugat tentang tanah, tapi Anda tidak minta pengadilan menyatakan Anda sebagai pemilik tanah itu. Itu utama, ya, itu yang utama. Bahwa pengembaliannya itu nanti itu apa itu kalau dia terlambat ada uang denda dan kita sudah membahas unsur ketiga dari satu gugatan yang baik yaitu unsur petitum. Petitum itu dari kata petisi. Ya. Ini bahasa Latin petitum. Bahasa Indonesianya itu petisi, bahasa Inggrisnya petition. Tapi biasanya di dalam bahasa Latin kalau disebut petitum, kata tum itu atau akhiran UM itu menunjukkan bahwa itu singular. Singular, ya. Artinya tunggal. Kalau terdiri dari beberapa tuntutan atau beberapa petisi, harusnya disebut petita. Ya, seperti fakta dan faktum. Memorandum of understanding dan memoranda of understanding. Ya, jadi akhiran UM itu menunjukkan bahwa itu singular, but no problem, ya kan? Nanti mungkin Anda akan menemukannya bertuliskan petita atau petitum. Bedanya di situ. Kalau petitum itu artinya satu, petita itu artinya banyak. Oke. Nah, supaya petitum itu dinilai secara baik, pertama, sebelum sampai pada petitum, tiap-tiap hal yang mau dituntut di dalam petitum itu sudah harus diuraikan di dalam posita. Dalam posita. Baru kemudian dituntut di dalam petitum. Apabila ada tuntutan di dalam petitum, padahal tidak diuraikan di dalam posita, bisa menjadi alasan bagi penggugat untuk meminta hakim menyatakan gugatan Anda atau gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat. Jadi penting sekali konsistensi di posita,
tapi juga ada konsistensi antara posita dengan petitum, antara apa yang diurai dengan apa yang dituntut. Kalau Anda menuntut sesuatu padahal tidak menguraikan sebelumnya, itu bisa menjadi bumerang karena pihak lawan akan menggunakannya untuk menyerang Anda dan meminta gugatan Anda dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Oke. Sebaliknya, hakim juga dilarang mengabulkan sesuatu yang tidak Anda tuntut, tidak diminta oleh penggugat. Namanya ultra petita, ya. Petita itu yang tadi petitum itu, ultra itu artinya di luar. Jadi ultra petita itu artinya memutus di luar petitum. Ultra petita. Nah, hakim perdata dilarang memutus sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak. Ya. Memutus sesuatu yang tidak diminta itu, larangan itu disebut larangan ultra petita. Yang tadi Bapak jelaskan. Ultra artinya di luar, petita artinya yang dituntut. Jadi ultra petita artinya di luar yang dituntut. Maka semua hal yang Anda tuntut harus ditulis secara terperinci supaya dapat dipertimbangkan oleh hakim. Ya, baik yang primer maupun yang sekunder. Baik yang utama atau yang pokok maupun yang tambahan atau aksesoris. Semuanya diuraikan secara baik dan terperinci dengan memperhatikan tadi. Ya. Oke. Jadi